Dan hadis ini bukan hanya bercerita tentang satu orang, hadis ini bisa bercerita ke banyak orang. Bahwasanya inilah yang semakin mengkhawatirkan kita. Masya Allah ya, ternyata begitu berat kita menjaga komitmen, ketakwaan kita dan keimanan kita. Makanya sering saya menasihati diri saya, kalau kita ngelihat para pendosa itu jangan dihujat. Kenapa? Bisa jadi besok dia bertobat, Allah terima tobatnya dan Allah masukkan dia ke surga setelah dia bertobat nasuha. Bisa jadi yang hari ini kita baik dan kita taat, belum tentu kita istiqomah sampai hari ketika kita menutup mata. Masya Allah ya. Dan itu yang menjadikan akhirnya kita memahami, itu menjadikan tambah berat perjalanan kita untuk istiqomah. Deklarasi ketaatan, deklarasi hijrah, deklarasi tobat itu cenderung lebih mudah. Tapi bagaimana kita setelah kita bertobat, setelah kita hijrah, membangun fondasi dan landasan untuk istiqomah sampai kita menjemput kematian yang sebenarnya kita tinggal menunggu angka deret dan angka tertib untuk datang dalam kehidupan kita. Memastikan bahwasanya kita meninggal itu melakukan amal yang terbaik. Memastikan hari yang ketika kita meninggal itu meninggalkan dosa. Memastikan bahwasanya hari ketika kita meninggal melakukan ibadah yang paling khusyuk. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah kajian yang kita berikan judul yaitu taat tak semusim. Bahwasanya kita akan menyampaikan tentang sebuah kajian yang kita berikan judul taat tak semusim. Sebenarnya kajian ini lebih bersifat untuk memberikan nasihat kepada anak. Lebih bersifat untuk memberikan wejangan kepada diri anak sendiri karena diri kita masing-masing sangat membutuhkan nasihat. Jangan dikira bahwasanya orang yang menyampaikan untaian kalimat-kalimat kebenaran adalah orang yang merasa cukup dengan nasihat. Salah. Justru mereka yang menyampaikan untaian kalimat kebenaran adalah mereka yang justru hakikatnya dan sejatinya butuh nasihat untuk menguatkan perjalanan dari setiap untaian kata yang dia sampaikan supaya betul-betul terangkai menjadi sebuah tindakan dan perbuatan. Oleh karenanya, kita ingin menyampaikan sebuah nasihat dan semoga nasihat yang saya tujukan kepada diri anak, kalaulah kiranya bermanfaat, maka saya berharap semoga ada barokah untuk kita semua supaya bisa menjadi sebab pertemuan indah kita di dunia dan sebab pertetanggaan kita nanti di surga. Dan kita berikan judul taat tak hanya semusim. Kita mulai. Kita ketika memulai kajian kita dengan sebuah pertanyaan. Tahukah kita bahwasanya ternyata ayat ketika diturunkan kepada Rasulullah dan surat ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW itu bermacam-macam, berbeda-beda. Ada ayat yang terasa berat, ada surat yang terasa berat, ada ayat yang membuat Rasulullah gembira, ada ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi bersifat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh para sahabat. Kita tidak membahas tentang itu semuanya. Tetapi yang kita bahas, tahukah kita apa ayat dan apa surat yang paling banyak membuat Rasulullah SAW merasa berat, saking beratnya ketika turun kepada Nabi, sampai indikator beratnya itu dirasakan oleh Rasulullah dengan tumbuhnya uban di rambut beliau. Karena tidak semua surat dan tidak semua ayat itu terasa berat bagi Nabi. Tetapi ada 1-2 ayat, ada 1-2 surat yang betul-betul terasa berat ketika diturunkan kepada Nabi karena kandungan pada surat itu, karena kandungan pada ayat itu, dan terasa berat untuk dilakukan oleh Nabi pada kehidupan beliau menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul yang diutus oleh Allah pada kehidupan. Pertanyaan kita adalah, apa surat yang paling berat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka surat yang paling berat yang diturunkan kepada Nabi adalah surat Hud. Karena surat Hud merupakan surat yang paling berat ketika turun kepada Nabi karena kandungan-kandungan ayatnya yang berisi dengan berbagai macam hal yang konsekuensinya itu sangat berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara ayat, di antara surat itu mana yang paling banyak membuat Rasulullah itu terasa berat ketika turunnya pada ayat-ayat di surat Hud? Ternyata ayat yang paling berat yang dirasakan oleh Rasulullah yaitu adalah surat Hud 112. Mari kita baca surat ini, mari kita bedah sebentar. Kenapa surat ini begitu berat, kenapa ayat ini begitu berat dirasakan oleh Nabi sampai tumbuhnya uban di rambut beliau. Rasulullah SAW kemudian Allah menyampaikan dalam firman-Nya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir.
Allah menyampaikan kepada Rasulullah dalam sebuah kalimat perintah. Ayat ini dimulai dengan fi'lul amr. Ayat ini dimulai dengan kata perintah, yang artinya istiqomahlah kamu wahai Muhammad terhadap apa yang diperintahkan kepadamu bersama dengan orang yang bertobat, yang mereka itu bertobat. Istiqomahlah kamu bersama mereka, wala tadghaw, janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ayat ini memberikan kepada kita bahwasanya ayat ini begitu berat ketika turun kepada Nabi. Ayat ini begitu sulit ketika turun kepada Rasulullah, karena Rasulullah tahu perintah istiqomah yang sejatinya mungkin dirasakan gampang bagi orang yang tidak paham konsekuensinya, tapi bagi orang yang paham konsekuensinya, yang paham konsekuensinya itu adalah Rasulullah, maka sesungguhnya perintah istiqomah itu merupakan perintah yang berat. Makanya Rasulullah sampai beruban ketika turunnya ayat ini dirasakan oleh beliau, karena perintah istiqomah itu bukan perkara yang gampang. Perkara istiqomah itu bukan perkara yang ringan. Perkara istiqomah itu bukan perkara yang bisa dipandang sebelah mata. Tapi sejatinya perintah istiqomah adalah perintah yang berat, dan itu betul-betul dirasakan oleh Rasulullah SAW. Disinilah yang kemudian menjadikan kita paham yang paling berat ketika kita di dalam menapak ibadah kita kepada Allah. Yang paling berat itu bukanlah ketika kita meninggalkan dosa saja, bukanlah ketika kita bertaubat, bukanlah ketika kita berhijrah. Banyak orang yang menyangka bahwasanya yang paling berat itu adalah ketika kita hijrah. Banyak orang yang menyangka bahwasanya yang paling berat itu ketika kita taubat. Padahal yang paling berat itu ketika seseorang menghambakan diri kepada Allah, itu yang paling berat bukan hijrahnya. Karena hijrah itu terkadang bisa muncul dengan berbagai macam alasan, bisa muncul dengan berbagai macam peristiwa dan kondisi yang mengiringi sampai orang itu hijrah. Tapi yang paling berat itu adalah bagaimana setiap orang setelah dia taubat, setelah dia mengikrarkan diri untuk meninggalkan dosa dan mengikrarkan diri untuk meninggalkan kemaksiatan, bagaimana kemudian dia mampu istiqomah terhadap semua ikrar yang telah dia katakan ketika meninggalkan dosa dan kemaksiatan, supaya dia betul-betul mampu untuk istiqomah dalam hidupnya. Karena inilah yang sejatinya berat pada kehidupan kita. Makanya, Fadil, slide-nya. Makanya kita dapatkan bahwasanya disinilah yang paling berat dalam kehidupan kita sejatinya adalah ketika kita betul-betul ketika setelah hijrah dan setelah kita taubat mengikrarkan diri kita untuk meninggalkan dosa, mengikrarkan diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Bagaimana kita berusaha untuk istiqomah setelah kita melakukan ikrar untuk melakukan kebaikan, setelah kita berikrar untuk meninggalkan dosa, kita berupaya bagaimana kita mampu istiqomah setelah kita melakukan taubat dan hijrah. Itulah sejatinya yang paling berat, dan itulah sejatinya yang paling sulit di dalam kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, apa nih slide-nya? Nah, makanya disinilah kemudian para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita bahwasanya yang berat itu bukanlah ketika kita bertaubat, bukan ketika hijrah, tapi sejatinya adalah bagaimana ketika kita sudah bertaubat, mengikrarkan untuk meninggalkan dosa, maka kita berusaha untuk menjaga komitmen itu sampai kita menutup mata, sampai kita menghadap kepada Allah dalam kondisi kita menjaga komitmen kita untuk melakukan ketaatan. Itulah yang paling berat, itulah yang paling sulit. Perhatikan ya, saya ini kadang-kadang sering sekali menjumpai banyak alasan orang itu hijrah. Kadang-kadang ada alasannya yang super berat, ada alasannya yang kadang-kadang ringan. Ada yang hijrah karena temannya hijrah lalu akhirnya dia ingin menikmati apa yang dirasakan temannya. Itu alasan yang ringan. Ada alasan yang berat karena dia mungkin mendapatkan berbagai macam kerugian dalam dosa, akhirnya dia hijrah ketika dia mendapatkan ketenangan pada hidupnya. Ada yang hijrah karena meninggalnya ibu, ada yang hijrah karena meninggalnya bapak, ada yang hijrah karena anaknya meninggal dunia. Terkadang alasannya bisa berat, alasannya kadang-kadang bisa ringan. Tapi alasan itu akhirnya menjadi sinyal kebaikan yang direspon oleh hati mereka supaya mereka mengikuti jalan hidayah. Tapi sejatinya ujiannya bukan terletak ketika kita mengambil komitmen untuk hijrah. Tapi sejatinya ujian itu terletak ketika kita sudah mengikrarkan bagaimana komitmen hidup kita meninggalkan dosa dan kemaksiatan, barulah satu persatu rintangan dan hambatan itu akan ditampilkan dan akan dihadapi bagi mereka yang hijrah. Justru bukan ketika dia hijrah, justru bukan ketika dia itu
taubat, tapi justru rintangan dan justru hambatan itu dimulai ketika dia sudah mendeklarasikan hidupnya. Ketika dia mendeklarasikan hidupnya dengan kata hijrah dan taubat, pada saat itulah satu persatu ujian akan Allah turunkan untuk menguji apakah hijrahnya itu loyang ataukah hijrahnya sepenuh hati, apakah hijrahnya setengah hati ataukah hijrahnya itu sepenuh jiwa, apakah hijrahnya itu 12 karat ataukah 24 karat. Maka sejatinya itulah perjalanan iman baru dimulai ketika orang baru mendeklarasikan hidupnya dalam hijrah dan baru mendeklarasikan hidupnya di dalam taubat. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, orang yang bertabur keimanan saja belum tentu menjadi jaminan mutu bahwasanya mereka itu akan berakhir hidupnya dengan kebaikan pula. Jadi kalau kita sering menyangka orang yang sudah bertabur iman akan menjadi garansi dan menjadi jaminan mutu dia itu akan berakhir dengan kebahagiaan iman, belum tentu. Berapa banyak panggung sejarah menampilkan kepada kita orang yang di awal kehidupannya bertabur iman tetapi ketika mati minus iman. Berapa banyak orang yang mereka itu bertabur keimanan tetapi ketika menutup mata dia dalam kondisi murtad dan meninggalkan agama Allah. Kisah-kisah itu Allah sampaikan kepada kita bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi kisah-kisah orang yang gagal dalam perjalanan dia dalam iman, sampai akhirnya dia minus iman ketika meninggal dunia, supaya menjadi pencerahan untuk kita, supaya menjadi petunjuk untuk kita. Bahwasanya hakikatnya ketika beriman itu kita harus paham. Menjaga iman, menjaga komitmen ketaatan itu memang tidak satu musim, tapi kita akan melewati banyak musim. Menjaga komitmen ketaatan itu tidak hanya satu purnama, tapi kita akan melewati ratusan purnama. Menjaga komitmen ketaatan itu bukan hanya berlangsung 1 jam, tapi bisa ribuan jam ke depan yang harus kita hadapi sampai kita menutup mata. Kalaulah kemudian kita dalam hijrah itu hanyalah 1 musim, tidak perlu istiqomah. Kalaulah kita dalam perjalanan hijrah itu hanya 1 jam, tidak perlu ada pelajaran istiqomah. Kalaulah kita di dalam ketaatan itu hanyalah 1 purnama, kita tidak butuh pelajaran istiqomah. Tapi justru kita mendapati bahwasanya perjalanan kita dalam ketaatan itu bukan hanya 1 musim. Dan ternyata kita menjumpai dalam sejarah. Dalam sejarah kita menjumpai orang yang awal hidupnya itu bertabur dengan iman, belum tentu jaminan bahwasanya di akhir kehidupannya itu akan berakhir dengan keimanan. Karena apa? Beratnya menggenggam ketaatan dan deklarasi kebaikan setelah kita menghambakan diri kepada Allah itu bukan perkara yang mudah. Maka tahukah kita tentang seseorang yang bernama Bal'am bin Bawra? Sesungguhnya Bal'am bin Bawra ini merupakan orang yang patut untuk kita jadikan renungan. Kalau kita membuka surat Al-A'raf 175. Ini renungan untuk kita semuanya, terkhusus untuk diri saya. Sesungguhnya Bal'am bin Bawra kalau kita dapatkan di dalam tafsir, nanti dibuka surat Al-A'raf 175, maka di situ Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan orang yang asalnya diberikan ayat Allah sampai dia tergelincir dan mengikuti bisikan syaitan. Siapa orang yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk diceritakan kepada kita supaya menjadi pembelajaran untuk kita? Maka kalau kita membuka di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, orang itu bernama Bal'am bin Bawra. Siapa Bal'am bin Bawra? Bal'am bin Bawra itu bukan hanya ustadz biasa. Bal'am bin Bawra itu bukan hanya seorang muslim biasa. Bal'am bin Bawra itu adalah orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang terkenal dengan keimanannya. Bahkan dikatakan dalam beberapa tafsir, alimun min ulama il Yahud. Di antara ulama-ulama Yahudi yang sangat terkenal kesolehannya adalah Bal'am bin Bawra. Maka sesungguhnya mustajabud da'wah fis syada'id. Bahkan beberapa ulama tafsir mengatakan mujabud da'wah fis syada'id. Sesungguhnya saking iman tingginya Bal'am bin Bawra, setiap dia mengangkat tangan maka langsung dikabulkan oleh Allah karena tingginya kedudukan dia dan dekatnya kedudukan dia dengan posisi Allah. Sampai setiap berdoa itu dikabulkan oleh Allah. Nah, kita mulai membayangkan, tidak main-main. Dan tentunya tidak bisa dibandingkan kita yang masih segini-segini aja. Kalau kita membaca pada referensi yang dimiliki oleh Bal'am bin Bawra, pasti logika kita akan berpikir dan logika kita mengambil kesimpulan. Seorang semacam Bal'am bin Bawra itu mestinya beriman. Wong dia awal hidupnya beriman kok. Wong dia awal hidupnya penuh dengan ketakwaan sampai doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Itu kalau logika kita mengambil kesimpulan.
Tapi ternyata jalur hidupnya dan episode hidupnya tidak sebagaimana apa yang diputuskan oleh logika kita. Ternyata Bal'am bin Ba'irah itu menjadi orang yang asalnya alim, bertabur keimanan, tapi justru di akhir kehidupannya dia menjual akhiratnya, dia menjual kebenaran, mengikuti Fir'aun dan mengikuti kebatilan, sampai akhirnya murtad dalam kondisi dia tidak beriman kepada Allah. Itu Bal'am bin Ba'irah. Masya Allah ya. Membuat kita akhirnya memikirkan posisi kita di hadapan Allah. Loh, kalau seorang Bal'am bin Ba'irah saja, orang yang saking dikenal sebagai orang yang solih, orang yang alim, bahkan doanya tidak pernah tertolak di sisi Allah, ternyata akhir kehidupannya minus iman, murtad dari kebenaran ketika dia meninggalkan apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa, lalu mengikuti suara kebatilan dan merespon suara kebatilan, masuk ke dalam hatinya, sampai akhirnya matinya dalam kondisi sebagaimana seekor anjing yang menjulurkan lidahnya terus, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengikuti dunia dan hawa nafsunya. Masya Allah ya, membuat kita itu langsung berpikir, lah kita ini gimana? Bahwasanya ternyata orang yang di awal hidupnya bertabur iman aja belum tentu jaminan mutu dan belum tentu garansi bahwasanya akhir hidupnya itu akan beriman. Karena beratnya perjalanan kita menggenggam kata istiqomah setelah kita mendeklarasikan taubat ataupun hijrah. Karena itu tidak gampang. Bukan hanya terjadi pada Bal'am bin Ba'irah, sampai kemudian pada catatan beberapa ulama juga menceritakan tentang seorang laki-laki, seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Dia merupakan suami dari Ummu Habibah, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Dalam kelompok dan golongan sahabat yang pertama masuk Islam, sampai beliau yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Tapi tahukah kita, ternyata Ubaidillah bin Jahsy ketika berada di Habasyah justru dia murtad dan beragama dan berpindah kepada agama Nasrani. Padahal beliau melihat turun bagaimana wahyu diturunkan, melihat langsung Rasulullah SAW dengan segala kebenaran dalam setiap perkataan dan mukjizatnya. Tapi itu pun tidak menjadi jaminan mutu bahwasanya seorang Ubaidillah bin Jahsy akan mati dalam kondisi beriman. Maka disinilah yang menjadikan akhirnya, disitulah kita akhirnya paham. Berarti Masya Allah ya, memang taat itu tidak semusim. Memang taat itu tidak satu purnama. Memang taat itu bukanlah satu jam. Tapi taat itu melewati ribuan musim. Sesungguhnya taat itu melewati ribuan purnama. Dan sesungguhnya taat itu melewati hitungan jam yang tidak terhitung. Sehingga yang paling berat adalah ketika seseorang itu memulai kebaikan pada hidupnya. Ketika seorang ustadz memulai kehidupan dalam dakwanya. Ketika pelajar memulai kehidupannya untuk mencari ilmu. Yang paling berat bukan dakwahnya. Yang paling berat bukan tolabul ilminya. Tapi yang paling berat adalah bagaimana istiqomah atas apa yang dia sudah mulai. Dan itu ternyata sulit dan berat. Makanya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW itu apa? Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi itu bukan Rabbana atina fid dunya hasanah. Salah. Dulu saya menyangka doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Ternyata salah. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi SAW, dan kita betul-betul sering mendengar kata-kata ini, tapi terkadang hanya sebatas narasi, belum menjadi sebuah aplikasi dan kenyataan pada hidup. Ternyata doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi itu bukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi, sampai salah satu istrinya Nabi itu hafal betul dengan doa itu, karena seringnya lisan Nabi terbasahi dengan doa dan zikir itu, yaitu adalah ketika berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, dan putarkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ternyata doa ini yang paling sering dipanjatkan Nabi, mengalahkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, mengalahkan doa Allahumma inni as'alukal jannah, mengalahkan doa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, mengalahkan doa-doa yang lainnya. Sampai kemudian doa inilah yang menjadi top priority Nabi ketika beliau mengetuk pintu langit. Ternyata doa ini yang paling sering dipantah oleh Nabi SAW. Sampai kemudian Ummu Salamah memberanikan diri untuk tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau sering sekali berdoa dengan doa ini? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarifu haitsu yasha.
Maka kemudian Rasulullah menjawab apa yang ditanyakan oleh Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati kita, hati setiap manusia berada di antara jari jemarinya Allah. Dan kita mintalah kepada Allah supaya Allah itu memutarbalikkan hati kita di atas agamanya, dan Allah itu memutarbalikkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Ternyata ini menggambarkan, jadi korelasi hadis ini dikorelasikan dengan ayat yang tadi kita baca, ayat yang paling berat dirasakan Nabi ketika diturunkan kepada Nabi, akhirnya klop. Berarti perkara istiqomah itu kalau kita gandingkan riwayat ini, riwayat Muslim ini, lalu kita gandingkan dan kita korelasikan dengan ayat yang paling berat diturunkan kepada Nabi, itu berkaitan. Makanya Nabi ketika berat perintah istiqomah itu turun, maka ekspresi ketakutan Nabi terhadap perintah istiqomah ketika beliau khawatir dirinya tidak mampu istiqomah, dikaitkan oleh beliau dengan sebuah komitmen untuk berdoa, karena doa itu senjata bagi orang yang beriman. Senjata tanpa besi, senjata tanpa pedang dan tombak itu adalah doa. Dikorelasikan ketakutan Nabi dan beratnya perintah istiqomah dengan berdoa supaya beliau diberikan oleh Allah sikap istiqomah. Berarti tidak main-main. Istiqomah itu bukan perkara gampang, tapi teramat sulit pada kehidupan seorang mukmin ketika menghambakan diri kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya faham. Makanya orang kalau sudah hijrah, taubat gitu, kalaulah dia memahami posisi istiqomah sangatlah berat, dia tidak akan sibuk kecuali mengevaluasi dirinya. Ini ditambah lagi dengan sebuah hadis. Jadi beratnya tentang istiqomah, beratnya kita untuk meminta supaya dibolak-balikan hati kita di atas ketaatan, lalu kemudian menjadi lebih relate banget, menjadi lebih kuat banget relevansi koneksinya, menjadi lebih kuat hubungannya kalau kita kaitkan dengan sebuah hadis yang membuat kita harusnya berpikir. Karena hadis yang nanti kita akan sampaikan ini akan objeknya itu adalah kita semuanya. Dan kita tidak tahu apakah hadis ini akan mengenai kepada kita ataukah tidak. Tapi hadis ini harus kita kaji karena ada hubungannya dengan istiqomah supaya betul-betul kita memahami betapa beratnya istiqomah dalam kehidupan itu. Apa hadis yang kaitannya dengan itu, Ustaz? Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan pada hadis ini, yaitu adalah fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari hatta yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati hatta yadkhuluha. Hadis ini kemudian membuat kita lalu berpikir keras gitu, karena hadis ini objeknya bisa mengenai kepada kita semuanya. Apa hadisnya? Ketika Rasulullah SAW bersabda, ada loh di antara kalian manusia yang nanti akan mengerjakan amalan penduduk surga. Sampai-sampai antara dia dengan penduduk surga itu sangatlah dekat sekali. Antara dia dengan surga itu sangatlah dekat sekali. Seakan-akan tinggal sejengkal saja dia melakukan satu amalan sudah memasukkan dia ke surga. Tapi catatan takdir mendahului sampai dia melakukan amalan penduduk neraka, sampai dia akhirnya masuk ke dalam neraka ketika melakukan amalan penduduk neraka di akhir hidupnya. Dan ada loh di antara kalian, kata Rasulullah, orang yang terus melakukan amalan penduduk neraka sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, yang mana tinggal melakukan satu kejahatan kecil saja dia sudah sebenarnya masuk ke neraka. Tapi kemudian catatan takdir mendahului sampai akhirnya dia melakukan amal kebaikan. Ketika melakukan amal kebaikan sampai akhirnya dia masuk surga. Ketika melakukan amalan penduduk surga di akhir hidupnya. Hadis ini objeknya itu kepada siapapun. Ustadz atau enggak ustadz, guru atau enggak guru, murid atau enggak murid. Ini objeknya kepada kita semuanya. Kepada saya, kepada kalian semua, seluruh komunitas kajian Hanami, kepada semuanya dari kita. Hadis ini berbicara bukan kepada orang lain. Hadis itu objeknya kita semuanya. Jadi kalau kita baca Quran, baca hadis, yang paling baik dan yang paling benar sikapnya adalah ayat ini, hadis ini bicara untuk saya. Itu yang paling baik. Bukan kalau mendapati sebuah ayat atau sebuah hadis lalu kita berkata, wah hadis ini cocok untuk dia. Enggak. Untuk kita, untuk saya juga. Hadis ini dikatakan, hadis ini mengatakan ada loh orang di antara kalian yang kemudian Masya Allah itu
amalan surganya begitu memukau dan mempesona setiap orang, tapi di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka, sampai akhirnya di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka dan masuk ke neraka. Tapi ada juga sebaliknya, orang-orang yang mereka melakukan amalan penduduk neraka, sampai akhirnya antara dia dengan neraka tinggal sejengkal, lalu kemudian melakukan amalan penduduk surga di akhir kehidupannya sampai dia masuk surga. Coba. Hadis ini Masya Allah, ternyata kalau kita dapatkan di dalam kitab-kitab para ulama, referensinya, kita akan menjumpai para ulama banyak menceritakan tentang kisah-kisah orang yang tergelincir. Dan tergelincirnya bukan di awal kehidupan, tapi justru di akhir kehidupannya. Karena tergelincirnya manusia di awal kehidupan itu berbeda dengan tergelincirnya manusia di akhir kehidupan sebelum kematiannya. Salah satu kisah yang terkenal disampaikan oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah. Dalam kitab At-Tadhkirah itu Imam Qurtubi lalu menyampaikan, lalu kemudian mengabarkan kepada kita tentang seseorang muadzin yang selalu adzan dan terkenal sebagai orang yang salih. Lalu kemudian ketika dia adzan, orang dulu ketika adzan itu naik ke tempat yang tinggi karena belum ada sound system. Naik ke tempat yang tinggi, menjumpai seorang wanita dari kejauhan, jatuh hati kepada wanita itu. Langsung mata hatinya cinta kepada perempuan itu, cinta yang buta. Maka selesai sholat, dia hampiri wanita itu, dia lamar wanita itu langsung untuk menjadi istrinya. Tetapi wanita itu menolak karena merasa tidak satu iman dengan wanita itu. Kamu muslim, kamu muadzin yang sering aku lihat di ketinggian. Bagaimana kamu melamar diriku? Saya seorang Nasraniyah. Bukannya kemudian laki-laki ini akhirnya langsung menutup hatinya lalu berganti kiblatnya untuk mencari yang lainnya. Bukan, tapi justru dia memperturutkan itu nafsunya. Dia kejar lagi perempuan tersebut dan dia merelakan keimanan dan amal soleh yang telah dia lakukan puluhan tahun hidupnya. Ya sudah, kalau memang kamu mau saya murtad, saya murtad. Ditinggalkan adzan, ditinggalkan agamanya, dia berganti agama supaya bisa menikahi wanita yang telah menjadikan dia takluk dan cinta buta kepada perempuan itu. Murtad, padahal adzan bertahun-tahun. Tidak pernah ketinggalan di shaf yang pertama. Nikah laki-laki yang murtad dengan seorang wanita Nasraniyah, baru menikah, satu persatu tamu pulang, mereka masuk ke kamar sebagaimana kebiasaan seorang pengantin baru, mereka masuk ke kamar. Maka kemudian ketika sebelum sang laki-laki mencampuri istrinya, wanita yang membuat dia murtad, di atap rumahnya ada yang rusak. Maka dia tergelitik untuk membereskan yang rusak itu. Dan ketika naik ke atap rumahnya untuk memperbaiki yang rusak itu, maka terpleset, jatuh, dan meninggal seketika. Hadis ini pas. Dan hadis ini bukan hanya bercerita tentang satu orang. Hadis ini bisa bercerita ke banyak orang. Bahwasanya inilah yang semakin mengkhawatirkan kita. Masya Allah ya, ternyata begitu berat kita menjaga komitmen, ketakwaan kita dan keimanan kita. Makanya sering saya menasihati diri saya, kalau kita ngelihat para pendosa itu jangan dihujat. Kenapa? Bisa jadi besok dia bertobat, Allah terima tobatnya dan Allah masukkan dia ke surga setelah dia bertobat nasuha. Bisa jadi yang hari ini kita baik dan kita taat, belum tentu kita istiqomah sampai hari ketika kita menutup mata. Masya Allah ya. Dan itu yang menjadikan akhirnya kita memahami, itu menjadikan tambah berat perjalanan kita untuk istiqomah. Deklarasi ketaatan, deklarasi hijrah, deklarasi taubat itu cenderung lebih mudah. Tapi bagaimana kita setelah kita bertaubat, setelah kita hijrah, membangun fondasi dan landasan untuk istiqomah sampai kita menjemput kematian yang sebenarnya kita tinggal menunggu angka deret dan angka tertib untuk datang dalam kehidupan kita. Memastikan bahwasanya kita meninggal itu melakukan amal yang terbaik. Memastikan hari yang ketika kita meninggal itu meninggalkan dosa. Memastikan bahwasanya hari ketika kita meninggal melakukan ibadah yang paling khusyuk. Itulah yang paling sulit dan itulah yang paling berat sejatinya. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita itu paham, ya Allah ya Karim. Pantas Nabi sampai beruban ketika turunnya surat Hud 112. Pantas kalaulah Rasulullah SAW itu doa yang paling sering dipanjatkan itu bukan Allahumma inni as'alukal jannah, bukan Allahumma inni as'alukal huda, bukanlah ketika beliau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan itu. Walaupun doa-doa itu sering dipanjatkan oleh Nabi, tapi tidak mengalahkan bagaimana seringnya Nabi untuk meminta kepada Allah setiap saatnya dan setiap waktunya untuk meminta Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Dan ini yang menjadikan kita akhirnya paham.
istiqomah itu tidak gampang. Istiqomah tentunya bukan narasi, tetapi dia aplikasi nyata pada kehidupan. Maka sebelum kita menyampaikan apa yang harus kita lakukan supaya ketaatan kita tidak bertahan satu musim, apa yang harus kita lakukan supaya ketaatan kita bisa bertahan dalam puluhan purnama sampai malaikat maut itu mengetuk pintu ajal kita, apa yang harusnya kita lakukan supaya keimanan kita terjaga dengan komitmen kita meninggalkan dosa sampai hari ajal ketika ditakdirkan oleh Allah untuk pindah ke alam barzakh. Maka saya ingin menyampaikan tentang istiqomah terlebih dahulu beberapa poin supaya kita paham tentang poin-poin istiqomah. Yang pertama, istiqomah itu bagian pertolongan Allah. Nah, berarti kalau istiqomah itu pertolongan Allah, berarti ada usaha baru turun pertolongan Allah. Pertolongan itu kan sebagaimana umpan ketika mengambil ikan. Tidak akan datang ikan kecuali dengan umpannya. Tidak akan pertolongan kecuali ada ikhtiarnya. Dan istiqomah itu merupakan pertolongan Allah. Istiqomah itu merupakan pertolongan Allah. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, a'dhamul karomati luzumul istiqomah. Perkara karomah, kan ada mukjizat, ada karomah. Mukjizat kepada para nabi, karomah kepada orang soleh yang bukan nabi. Karomah yang paling besar yang Allah turunkan kepada manusia itu bukanlah ketika kita jalan di atas air, bukanlah ketika kita terbang di atas langit. Tapi karomah yang paling besar yang Allah turunkan kepada manusia itu apa? Karomah yang paling besar itu ketika manusia diberikan sikap istiqomah sampai dia menutup mata. Itu namanya perkara istiqomah itu. Masya Allah. Makanya orang yang mendapatkan istiqomah itu, Insya Allah dia pertolongan Allah yang paling besar. Dan istiqomah itu merupakan sebab seseorang mendapatkan husnul khatimah. Mungkin nggak orang itu akan mendapatkan husnul khatimah kalau dia tidak istiqomah? Ya nggak mungkin. Karena kontinuitas dia melakukan kebaikan sampai dia istiqomah, ketika dia mendapatkan pertolongan oleh Allah dari perkara itu, maka pada perkara itu Allah akan mewafatkan. Saya dulu pernah berjumpa dengan kisah nyata ketika relawan-relawan pada kejadian tsunami Aceh tahun 2004. Tsunami Aceh tahun 2004 itu ada seorang wanita yang diketemukan sudah menjadi jasad tapi dalam kondisi istimewa. Memakai mukena yang sudah bercampur dengan lumpur, tangannya sebagaimana tangan orang yang bersujud, kakinya kaki posisi orang yang bersujud. Berarti pada saat tsunami datang dia lagi sholat duha. Keterjangan air tsunami di Aceh itu kan pada waktu duha, dan dia ada yang diwafatkan ketika lagi nyopir, ada yang diwafatkan lagi jalan-jalan, ada yang lagi diwafatkan diterjang air lagi berkumpul di taman ataupun di lapangan. Nah, beliau ini istimewa. Beliau ditemukan oleh relawan dalam kondisi sujud, berarti sholat duha. Orang tidak mungkin dimatikan dalam kondisi satu ibadah kecuali pada ibadah yang telah dia rutinkan ketika mendapatkan pertolongan Allah sampai akhirnya diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Makanya kalau kita minta kepada Allah itu jangan minta karomah yang macam-macam. Ya Allah, saya ingin terbang di atas udara. Tidak ada manfaatnya. Kita beli tiket, nah itu sudah lebih gampang daripada kita bercita-cita bisa terbang di atas udara. Ya Allah, saya bisa jalan di atas air. Tidak akan membantu akhirat kita dan dunia kita kayak gitu kalaupun kita bisa jalan di atas air. Kita bayar tiket naik kapal sudah selesai. Mintalah kepada Allah supaya kita diberikan istiqamah. Karena apa? A'dhamul karamati luzumul istiqamah. Orang yang paling besar diberikan oleh Allah pertolongan itu ketika dia diberikan istiqomah sampai dia menutup mata. Makanya meminta istiqomah itu termasuk 5 permintaan besar dalam urusan akhirat sebelum kita minta dunia. Minta surga, diberikan husnul khatimah, istiqomah, minta hidayah dan diampuni dosa. Salah satu poin besarnya itu kalau kita minta akhirat itu memastikan diri kita itu mendapatkan istiqomah. Makanya istiqomah itu pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah yang besar itu sikap istiqomah. A'dhamul karamati luzumul istiqomah. Yang kedua, istiqomah itu adalah ketika kita kontinu untuk terus berjalan di atas rel kitabullah dan sunnah.
Berarti yang namanya istiqomah itu kapan? Ya ketika diriku continue untuk berjalan di atas rel kitabullah dan sunnah, tidak mengikuti kebanyakan orang, tidak mengikuti tren, tidak mengikuti hawa nafsu. Memang berkomitmen untuk menggabungkan dirinya kepada jalannya Allah dan jalannya para rasul. Nah, itu namanya istiqomah. Komitmen kita untuk terus mengikuti rel yang telah dipandu oleh kitabullah dan sunnah. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, tapi dia pandangannya adalah pandangan yang tertuju ke depan. Sebagaimana singa ketika sudah menetapkan buruannya, singa kalau sudah menetapkan tujuannya itu merupakan permisalan yang paling tepat untuk menggambarkan orang istiqomah ketika berjalan di atas kitabullah dan sunnah. Kita pernah lihat singa kalau menetapkan tujuannya, singa kalau menetapkan tujuan buruannya, kalau kita lihat di Discovery Channel gitu, singa itu kalau sudah melihat satu rusa, gitu, rusa itu yang akan dipandang terus. Dia tidak tertarik dengan gerombolan rusa kanan kiri, enggak. Dia akan tuju rusa yang akan dia kejar. Dikejar terus. Dan pandangan itulah yang dimiliki oleh orang yang istiqomah. Dia tidak tertarik sama hawa nafsunya yang menarik-narik dia untuk kembali kepada dosa. Dia tidak tertarik dengan kebanyakan manusia ketika dia sudah menetapkan pilihan hidupnya bersama dengan kitabullah dan sunnah. Orang istiqomah itu orang yang telah memilih pasangan hidupnya dengan Allah dan meninggalkan segala godaan yang lainnya. Sama dengan komitmen pernikahan. Menikah itu istiqomahnya kita dengan satu hati, yaitu suami kita, dan meninggalkan godaan yang lainnya. Itulah yang disebut istiqomah di dalam pernikahan. Nah, istiqomah itu pula di dalam agama. Yang ketiga, yang kita harus pahami tentang hakikat istiqomah itu apa? Istiqomah itu dekat dengan ujub dan sombong. Makanya harusnya orang yang sudah berjalan di atas kontinuitas dia beribadah kepada Allah, menjaga irisan istiqomah dari ujub dan sombong. Ini penting. Karena orang yang istiqomah ketika dia terus melakukan kebaikan, terkadang setan akan mengetuk hatinya dengan berbagai macam perasaan tinggi hati dan sombong. Perasaan tinggi hati dan sombong inilah yang akan menjadikan pertolongan Allah itu menguap. Dan akhirnya orang istiqomah akan jatuh kepada dosa ataupun jatuh kepada ujub dan sombong yang sejatinya sama-sama itu buruk. Ya. Jadi kalau orang itu ketika dia continue melakukan kebaikan lalu tidak menjaga hatinya, maka akan cenderung untuk ujub dan sombong. Dia akan sombong, dia akan ujub, merendahkan orang yang belum beribadah, merendahkan orang yang belum melakukan ketaatan. Ada dua yang akan diberikan hukuman kalau sudah ujub dan sombong. Satu, dia akan terus merasa ujub dan sombong dengan ibadahnya sampai dia mati. Jadi ibadahnya bukan karena Allah, tapi ibadahnya hanya untuk membuktikan dirinya itu lebih baik daripada orang yang lain. Atau dua, dia akan dijatuhkan pada dosa yang dia sering, yang kemudian dia ketika merasa sombong itu, ketika dia merasa punya kekuatan, akhirnya dia jatuhkan kepada dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan. Makanya istiqomah itu bukan berarti langsung ketika istiqomah langsung gampang, enggak. Istiqomah itu terkadang juga berat mengiris antara irisan ujub dan irisan komitmen kontinu di dalam kebaikan. Kalau kita sampai istiqomah, merasa tinggi, ujub, melecehkan orang, merendahkan orang, memandang orang dengan sebelah mata, merendahkan orang, menganggap orang-orang yang lain di bawahnya, ada dua. Kamu akan mati dalam kondisi ujub dan sombongmu, berarti tidak beda dengan iblis. Atau yang kedua, Allah akan uji dia dengan dosa yang dulu pernah dilakukan dan akan jatuh terperosok. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, yaitu sisi lain dari istiqomah itu apa? Sisi lain dari istiqomah itu akan menurunkan pertolongan Allah. Dia akan menurunkan pertolongan Allah dengan pertolongan yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Makanya salah satu ayat yang patut menjadi renungan bagi mereka yang berusaha untuk istiqomah yaitu surat Fussilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal, perhatikan ayatnya. Tatanazzalu itu turunnya berkali-kali. Al malaikatu, yaitu malaikat. Alla takhafu. Malaikat itu turun itu ngapain? Tugasnya malaikat itu bukan hanya bertasbih sama Allah.
bukan hanya bertahmid untuk Allah, tapi salah satu tugasnya malaikat itu adalah memintakan ampunan kepada orang yang beriman, mendoakan orang yang beriman, menguatkan orang yang beriman. Nah, ini dalilnya. Nah, malaikat itu ngapain turun? Malaikat itu turun memberikan motivasi kepada hati orang yang istiqomah. Ala takhafu, apa yang kamu takutkan, wala tahzanu, apa yang kamu sedihkan. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan kabar surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Makanya orang istiqomah, kalau prosesnya benar, istiqomah dia kontinu melakukan kebaikan, tanpa dia merasa ujub, tanpa dia merasa sombong, dan merasa dirinya terus kurang untuk terus memperbaiki dirinya dan menambah kualitas dirinya, maka pada saat itulah turun para malaikat. Malaikat itu yang senantiasa memberikan motivasi. Nah, kita bisa bayangkan, diberikan motivasi oleh para malaikat itu sehebat apa? Diberikan motivasi oleh para motivator aja kita sering bertambah kualitas hidup kita kok. Berapa banyak persentase kualitas manusia itu bertambah setelah mengikuti training motivasi. Itu baru yang memberikan motivatornya, motivasinya adalah kalangan manusia. Ayat ini membuka kepada kita pencerahan orang kalau sudah istiqomah yang akan memberikan kekuatan motivasi bagi orang yang beriman itu ternyata malaikat. Masuk ke dalam aliran darah kita, masuk kepada hati kita untuk mengatakan sudah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sesungguhnya ada surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Tenang dia hidupnya. Tenang dia dalam hidupnya. Dan itu merupakan sebab pertolongan Allah. Makanya jangan-jangan ketika kita melakukan kebaikan, kenapa kok sering gagal? Kenapa kok sering kita terperosok kembali kepada dosa, sering terperosok kepada kemaksiatan? Mungkin proses istiqomah kita belum sampai pada taraf istiqomah yang Allah ridhoi, sampai Allah belum menurunkan pertolongan. Karena manusia kalau sudah dalam taraf istiqomah itu dia dalam taraf dan posisi Allah ridhoi kepada proses istiqomahnya, pada saat itulah pertolongan Allah itu akan datang melalui para malaikat yang membisikkan kekuatan dan motivasi. Loh, yang kamu takutkan apa sih? Yang kamu khawatirkan apa? Di depanmu ini ada surga. Dan membuat orang yang istiqomah kalau sudah pada posisi dan taraf yang dia diridhoi oleh Allah, tenang pada kehidupannya. Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami. Jadi sisi lain istiqomah itu ada setidaknya 4. 1, istiqomah itu pertolongan Allah. Jadi kalau kita ingin untuk kemudian mendapatkan istiqomah, pastikan bahwasanya diri kita terus berikhtiar untuk melakukan proses untuk menjemput istiqomah. 2, istiqomah itu kontinuitas kita untuk dia berjalan di atas rel kebenaran. Yang ketiga, istiqomah itu terkadang irisannya dekat dengan ujub dan sombong kalau kita tidak berhati-hati menjaga proses istiqomah kita. Dan yang keempat, istiqomah kita kalau sudah dalam posisi yang diridhoi oleh Allah, pada saat itulah pertolongan datang. Dan pertolongan datang itu bukan melalui harta, bukan melalui materi, tapi melalui para malaikat yang membisikkan kekuatan bagi orang beriman ketika menyisakan, ketika menyelesaikan sisa hidupnya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bahagia itu apa? Orang yang bertobat, melakukan kebaikan dan dimatikan dalam kebaikan itu. Dan itulah orang yang sejatinya beruntung ketika dia istiqomah. Ada nggak Ustadz orang yang baru sebentar meninggalkan dosa tapi matinya langsung dalam kondisi baik? Ada, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Ada seorang sahabat namanya Usairim bin Abdil Ashhal. Baru saja masuk Islam, belum sholat, tapi ikut jihad, meninggal dunia. Dan Rasulullah mengatakan dialah penduduk surga yang keningnya belum pernah dipakai untuk bersujud, tapi matinya masuk surga. Ada di antara manusia yang mereka itu hijrahnya panjang, taubatnya panjang. Tapi disitulah kemudian ketika hijrahnya panjang, taubatnya panjang, disitulah nilai ujian Allah akan berikan kepadanya. Dan kalau dia lulus, tentunya derajatnya tidak sama dengan orang yang baru hijrah kemudian langsung masuk surga. Karena setiap surga itu pasti ada kedudukan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat effort yang dulu pernah dilakukan pada konteks di dunia. Nah, sekarang pertanyaan kita, setelah mengetahui itu, apa anak tangga untuk menghangatkan perjalanan kita supaya perjalanan kita di dalam istiqomah ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, supaya kita layak untuk memancing pertolongan Allah dalam kehidupan kita, supaya betul-betul perjalanan hijrah kita tidak hanya semusim, supaya sejatinya perjalanan kita di dalam taubat ini tidak hanya bertahan pada satu purnama,
supaya tidak hanya bertahan dalam hitungan jam, tapi kita harapkan semoga perjalanan kita untuk hijrah, untuk tobat bertahan terus sampai melewati ratusan purnama dan melewati ratusan musim. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah orang yang mereka senantiasa ketika sudah mendeklarasikan hidupnya untuk berkomitmen pada kebaikan, lalu dia ingin supaya anak tangga istiqomah itu menyelimuti hatinya, menyelimuti jiwanya, pastikan yang pertama, banyaklah beristighfar kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Mari perhatikan ayatnya. Allah menyampaikan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Nah, perhatikan dalam surat Fussilat ayat yang ke-6. Semua para ummahat, perhatikan ayatnya. Katakanlah sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada Rabb, bahwasanya Rabbku adalah Rabb yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Perhatikan, yaitu 3 kata paling belakang pada ayatnya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. 3. Allah menyampaikan ketika kita mengisahkan Allah dalam kehidupan kita, ada kalimat yang Allah perintahkan kepada kita. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kamu untuk mengatakan beriman kepada Allah. Istiqomahlah kamu untuk meninggalkan dosa karena Allah. Istiqomahlah kamu melakukan kebaikan karena Allah. Istiqomahlah kamu untuk menggantungkan hidupmu hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian kepadanya, wastaghfiruh, maka ditutup dengan kata beristighfarlah kepada Allah. Kenapa kata istiqomah lalu ditutup dengan wastaghfiruh? Karena istiqomah itu mendapatkan bahan bakarnya ketika kita rajin beristighfar kepada Allah setiap saat dan setiap waktunya. Ya. Makanya orang kalau hijrah, salah satu identitas orang yang hijrah dan tobat itu apa? Yaitu tidak sibuk menentukan posisi kita di hadapan orang yang hijrah yang lainnya. Itu tidak perlu. Maaf ya, saya sampaikan untuk saya, untuk semuanya. Orang yang hijrah itu tidak perlu sibuk untuk menentukan posisinya itu di hadapan orang yang hijrah yang lainnya. Tidak perlu. Allah tidak menilai posisi. Biasa jadi ada orang yang di depan lebih buruk daripada yang di belakang, dan bisa jadi orang di belakang lebih mulia daripada orang yang di depan. Bukan itu pekerjaan orang yang taubat. Orang yang taubat itu ketika dia istiqomah, dia banyak untuk bertobat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Artinya, istiqomah itu perlu dengan kekuatan kita untuk senantiasa beristighfar setiap waktunya dan setiap saatnya. Makanya kalau setiap dosa disesali, lalu memperbanyak istighfar setiap waktunya dan setiap saatnya, itulah yang akan menghilangkan karat-karat dosa dan maksiat yang menempel pada hati dan jiwanya. Dan ketika itu luruh, ketika dia banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah, maka tidak ada lagi fantasi kenikmatan yang akan terfikir olehnya dari dosa yang pernah dia lakukan, karena karat dosanya sudah luruh dengan istighfar yang dia kerjakan. Kalau ada orang ketika dia ingin istiqomah, meninggalkan kemaksiatan, tetapi dia lalai untuk beristighfar kepada Allah, tidak optimal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya masih menempel pada dinding-dinding jiwanya. Dan dosa pada dinding-dinding jiwanya itu akan membuat fantasi kenikmatan. Ketika dia sedang turun iman, akan membuat kembali fantasi kenikmatan yang dulu pernah dia cicipi dan pernah dia dapatkan ketika dia melewati dosa. Maka fantasi itu akan muncul kembali. Dan akhirnya dosa itu menjadi magnet untuk menarik dosa itu kembali dalam kehadiran dia, dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena dosa yang lama tidak optimal dibersihkan dengan karat, dengan istighfarnya dia kepada Allah. Orang berkomitmen untuk meninggalkan zina. Ketika dia komitmen meninggalkan zina, dia tidak memperbanyak tobat, menyesali bagaimana zina itu. Maka karat zinanya itu kemudian masih menempel pada dinding hatinya. Kalau imannya lagi kuat, mungkin tidak membahayakan. Tapi ketika imannya lagi turun, karat-karat yang ada menempel pada dinding hatinya ini yang akan membuat fantasi kenikmatan itu muncul kembali. Ketika bayangkan kenikmatan yang pernah dia rasakan dulu sesaat ketika berbuat maksiat, itu menguat kembali. Kalau imannya lagi turun, iman ini tidak bisa menjadi antitesa menghadang itu. Dan akhirnya luruhlah iman diterjang dengan gelombang kemaksiatan ketika
dibuat dosa itu menjadi besar karena fantasi yang ditimbulkan dari kenikmatan dosa sesaat. Disitulah kita paham kenapa istiqomah harus istighfar ya Ustaz. Loh, gimana kita bisa continue melakukan kebaikan kalau kemudian kita tidak pandai untuk membersihkan diri? Fungsinya istighfar itu untuk membersihkan diri kita dari dosa. Karena istighfar itu deterjen. Ketika kita mencuci baju, kita butuh deterjen. Dan deterjen itulah yang menghilangkan berbagai macam kotoran-kotoran. Kalau tasbih fungsinya sebagai pewangi. Istighfar itu fungsinya sebagai deterjen. Makanya orang yang istighfar itu, kalau kemudian dia sudah betul-betul beristighfar kepada Allah, dia akan mengakui dosa-dosanya terus. Dan itu ketika luruh, nikmatnya dosa sudah tidak lagi dia rasakan. Makanya kan Rasulullah mengatakan, tidak akan pernah dirasakan nikmatnya iman sampai kamu membenci dosa sebagaimana kamu benci ketika dirimu dilemparkan ke dalam neraka. Nah itu baru bisa merasakan iman. Kalau orang belum merasakan ini, belum merasakan iman. Dia benci kepada dosa sebagaimana membayangkan dirinya jatuh dalam perkara jatuh dalam neraka. Dan membenci dosa itu tidak bisa dilakukan kecuali membersihkan dinding-dinding hati kita dari dosa dan kemaksiatan. Dan membersihkan dinding-dinding hati kita dari dosa dan kemaksiatan itu ya harusnya dengan istighfar. Sering beristighfar kepada Allah, tobat setiap waktunya kepada Allah. Beristighfar, sedekah, beristighfar, sedekah, beristighfar, sedekah. Karena itu perpaduan yang paling cocok dan tepat. Istighfar, sedekah, istighfar, tobat. Bukan sibuk untuk membuktikan diri kita pada posisi mana. Penyakitnya orang kalau sudah kadang-kadang ngaji, sudah ikut berbagai macam program-program umat tuh kadang-kadang kita ini tanpa sadar, tak kecuali saya. Kadang-kadang kita sadar untuk membuktikan diri dan melupakan bagaimana membuktikan diri kita di hadapan Allah. Karena kita lebih sibuk membuktikan diri kita di hadapan manusia daripada di hadapan Sang Khalik. Dan itu justru salah. Nah itu tidak benar. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya menjaga hati kita, supaya hati kita selalu berada pada hangatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat dengan taman ilmu setiap waktunya, setiap saatnya. Jangan sampai kemudian proses kita untuk menambah ilmu itu putus. Karena fungsinya ilmu membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Karena yang mati dan yang kering akan hidup dan akan basah kembali dengan kebenaran. Kita sering menjumpai berapa banyak pasangan suami istri bermasalah dan mengazamkan diri untuk bercerai, tapi setelah duduk di majelis ilmu akhirnya mereka mengevaluasi keputusan mereka. Berapa banyak seorang anak yang selalu merasa dirinya benar, tapi setelah mengikuti kajian barulah dia sadar betapa besarnya pengorbanan dan jasa orang tuanya. Berapa banyak orang tua ya yang merasa bahwasanya telah berbuat semaksimal mungkin untuk anaknya, tapi setelah duduk di majelis ilmu dia baru menyadari kekurangan dia sebagai seorang bapak atau seorang ibu. Majelis ilmu itu penting. Bukan hanya kepada engkau yang mendengarkan, tapi juga bagi kita yang mendengar, bagi kita yang memperdengarkan suara ini. Karena kualitas manusia itu akan sangat berbeda antara orang yang mereka sering menuntut ilmu dengan orang yang jauh dari majelis ilmu. Makanya majelis nasihat itu penting untuk siapapun, tak terkecuali. Tak terkecuali. Ya, hatta setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang dijamin surga pun sangat mencintai ilmu. Bahkan beliau sampai mengazamkan diri karena tidak bisa nemenin Rasulullah setiap harinya. Beliau membuat perjanjian dengan seorang laki-laki Ansor. Satu hari ini kamu nemenin Rasulullah, saya yang kerja. Besok aku yang bersama Rasulullah, kamu yang kerja, gantian. Dan selama kita bersama Rasulullah, kita akan nyampaikan kepada kita yang pada saat hari itu tidak bisa menemani Rasulullah. Itu setingkat Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu gudangnya ilmu setelah Rasulullah. Jadi kalau kita harus paham, orang yang paling solih setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Tapi orang yang paling dalam ilmunya setelah Rasulullah itu adalah Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah SAW itu pernah beliau itu memberikan sebuah mimpi yang takwilnya itu adalah dalamnya ilmunya Umar bin Khattab. Apa mimpi yang dijumpai oleh Rasulullah?
Saya pernah lihat, Rasulullah pernah bersabda, saya pernah bermimpi bahwasanya di tangan-tangan saya keluar air susu. Semua para sahabatku menampung air susu itu. Tapi ada satu orang yang paling banyak menampung air susu dari jari jemariku. Kemudian para sahabat nanya, siapa itu ya Rasulullah? Itu adalah Umar bin Khattab. Apa takwil air susu itu ya Rasulullah? Ilmuku. Itu setingkat Umar. Siapapun tidak boleh lalai bahwasanya majelis nasihat itu dibutuhkan olehnya. Menjaga kualitas dirinya, menjaga keberkahan ilmunya dan amalnya. Yaitu adalah dengan dia dekat dengan majelis ilmu. Bahkan maaf, kadang-kadang ada satu tema yang kadang-kadang kita pelajari sama, tapi tetap kalau bisa kita datang ke kajian, tetaplah datang. Kalaupun kau tidak menambah ilmumu, kamu akan mendapatkan barokahnya ilmu itu. Makanya berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu sadar, di antara 1 jam, 2 sampai di antara 1 jam mungkin sang ustadz menyampaikan, mungkin ada 1-2 quote yang akhirnya menancap pada hatinya dan memberikan kontribusi sedikit demi sedikit perbaikan pada kualitas hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, berinteraksi dengan kalangan orang solihin dan solihat. Karena sejatinya pancaran hamba orang yang solih itu membersihkan karat dalam jiwa kita. Makanya bertemu dengan para solihin dan solihat itu tidak boleh hanya dalam forum majelis ilmu. Tapi harusnya kemudian kita bersua, bertamu kepada mereka, berjumpa dengan mereka, membaca bagaimana kehidupan sehari-hari mereka, itu penting. Kadang-kadang kehidupan majelis ilmu di Jakarta ini, kadang-kadang hanya dipertemukan pada forum majelis ilmu, tapi tidak pernah dipertemukan dalam keseharian. Ini koreksi saya untuk semuanya, termasuk untuk saya sendiri. Padahal kita bertemu sama orang solih dan orang solihat itu, para solihin dan para solihat itu sejatinya bukan hanya di majelis ilmu, tapi juga harus bertandang, harus berkunjung, bukan hanya waktu lebaran. Tapi kita datang untuk mengamati apa yang dilakukan, interaksinya bagaimana, karena sesungguhnya pada gerakan dan tindakan orang solih terdapat pancaran untuk membangkitkan hati kita dalam kebaikan. Kalau kita bertemu orang solih itu kan Masya Allah kan, yang betul-betul nyata. Bertandang ke rumahnya atau kemudian kita mengunjungi pondoknya, itu bisa merubah kebaikan dalam hidup kita. Jujur ya, saya boleh berkata, dulu ketika saya waktu SD, bapak saya itu hampir-hampir jarang membawa saya ke tempat hiburan. Jarang lah, sesekali pernah. Tapi di antara tempat yang paling sering beliau ajak untuk saya itu adalah mengelilingi pondok. Pondok ini, pondok ini, pondok ini, pondok ini. Saya tidak tahu rencana bapak itu apa saat itu. Ternyata memang rencana bapak sudah panjang. Rencananya bapak adalah beliau ingin supaya saya di pondok. Rencana bapak itu sudah panjang beliau canangkan. Semoga Allah merahmati ayah saya. Maka kemudian ketika sering datang ke pondok, saya ngelihat para ustadz dan lain sebagainya, Masya Allah itu. Akhirnya ketika habis SMP, saya pernah berencana untuk tidak mau masuk ke pondok, tapi sekolah negeri biasa. Tapi entah gimana, saya akhirnya diajak bicara baik-baik dengan bapak, dan akhirnya luruh kembali dan akhirnya mau masuk pondok. Apa yang kita peroleh di situ adalah orang solih itu memberikan pancaran hatinya, dan dia mampu untuk menguatkan kita di dalam kebaikan. Makanya orang solih itu mampu membaca titik lemahnya kita yang tidak terbaca oleh diri kita sendiri ketika kita melihat diri kita sendiri. Seorang Mike Tyson aja perlu pelatih di amato untuk melihat titik lemahnya dia ketika bertanding di atas ring. Orang solih itu butuh orang lain yang solih juga, supaya orang solih itu mampu membaca titik lemahnya dia ketika berjalan menuju kepada Allah. Maka disinilah pentingnya berinteraksi dengan kalangan solihin dan solihat. Bukan hanya di majelis ilmu, tapi berkumpul, bertandang, ngobrol, itu merupakan salah satu penguat hati kita dan penguat jiwa kita dalam panjangnya perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu adalah bagaimana ketika kita perjalanan kita untuk menghangatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu memastikan kita mengkonsumsi harta yang halal.
Jangan pernah kita memasukkan satu harta kecuali kita memastikan harta itu halal. Sekalinya harta itu haram kita masukkan, maka seluruh syaraf ketaatan yang ada di dalam tubuh kita langsung padam seiring dengan masuknya barang yang haram ke dalam tubuh kita. Makanya perhatikan surat Al-Mu'minun 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha ini bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solihlah kalian. Kenapa di sini ada perintah dua? Makan dan beramal solih. Apa hubungannya makan dengan amal solih? Oh, hubungannya erat. Makanmu kalau bersih menghasilkan amal yang luar biasa. Hartamu dan makananmu yang kotor menghasilkan buruknya amal kamu. Makanya para nabi itu dijaga oleh Allah dari harta yang haram, makanan yang haram. Karena sesungguhnya kalau mereka sudah makan yang haram, maka sesungguhnya tidak akan pernah mampu melahirkan amal solih dalam hidupnya. Makanya memastikan harta yang halal itu penting dalam perjalanan kita istiqomah. Makanya kalau ada orang hijrah, tobat kok masih menggampangkan harta sampai dia ngambil yang haram, maka konsekuensi terdekat adalah susah untuk mengharapkan kualitas ibadahnya membaik ketika pemasukannya dari sesuatu yang tidak baik. Itu yang keempat. Yang kelima, yaitu adalah proses kita untuk hijrah kita supaya tak sesaat, supaya taat kita itu bertahan dalam puluhan purnama. Yang kelima, yaitu adalah banyak-banyak mengingat kematian. Banyaklah kita mengingat kematian, banyak melihat sakaratul maut. Orang ketika melihat saudaranya, ibunya, bapaknya sakaratul maut, pasti dia akan merasakan, Masya Allah, sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu langsung menghidupkan hatinya. Akhirnya dia tahu bahwasanya persoalan sakaratul maut itu hanyalah masalah waktu. Hari ini bapak kita sakaratul maut, hari ini ibu kita sakaratul maut. Tapi bisa jadi besok kita yang sakaratul maut, bisa jadi lusa yang kita sakaratul maut. Karena sesungguhnya mengingat kematian itu menghidupkan hati. Melihat kehidupan orang bermaksiat itu justru mematikan hati. Makanya kalau orang tiba-tiba tertarik kembali melakukan maksiat, tertarik kembali melakukan dosa, pergilah kamu ke rumah sakit, perhatikan orang ketika sakaratul maut. Pada waktu melihat sakaratul maut itulah kamu akan hidup kembali hatinya untuk terus memperbaiki hidup kita dan kualitas hidup kita menuju kepada Allah. Dan yang kelima, pastikan ketika kita dalam kondisi untuk menjaga hangatnya keimanan kita dan ketaatan kita, pastikan jangan menjadi ujub dengan amal yang telah kita lakukan sendiri. Jangan sibuk untuk memperbaiki posisi kita di antara makhluk. Karena orang yang sibuk dengan memperbaiki posisinya di hadapan makhluk, itu merupakan salah satu kegagalan orang yang hijrah dan tobat menuju kepada Allah. Sibuk-sibuklah memperbaiki posisi kita di hadapan Allah. Orang yang sibuk memperbaiki posisinya di hadapan Allah dan dia merasa kurang dalam imannya itu jauh lebih baik daripada orang yang merasa lebih dalam iman. Sekali lagi saya ulang. Orang yang merasa kurang dalam iman, orang yang merasa kurang dalam ibadah itu jauh lebih baik daripada orang yang merasa lebih dalam iman dan ibadah. Kenapa? Karena setiap istiqomah kita, ketika kita merasa kurang, maka kita akan sibuk memperbaiki posisi kita di hadapan Allah dan tidak terlalu memikirkan posisi kita di hadapan manusia. Karena sejatinya kepada Allah kita berpulang dan bukan kepada manusia kita menetap. Dan itulah yang akhirnya menjadikan kita dimudahkan dalam istiqamah. Inilah kajian kita pada kesempatan hari ini, insya Allah. Untuk berikutnya insya Allah kajian Hanami saya akan pilihkan buku-buku kecil kita pelajari kajian-kajian kitab. Untuk sementara ini kita masih kajian tematik insya Allah. Senang sekali bisa menyapa komunitas kajian Hanami. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan kebaikan untuk kita. Saya ulangi kembali, ayat yang paling berat dirasakan oleh Nabi adalah fastaqim kama umirta. Istiqomalah kamu terhadap apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Di situ kita tahu bahwasanya menjaga keimanan dan ketaatan itu bukan hanya satu musim, tapi melewati ratusan musim. Bukan hanya satu purnama, tapi melewati puluhan purnama. Kadang-kadang hijrah dan tobat itu gampang, tapi menjaga komitmen itu sampai menutup mata itulah yang paling berat dan itulah yang paling sulit. Hijrah itu pertolongan Allah, hijrah itu continue di atas kitabullah, hijrah itu kadang-kadang dekat dengan ujub dan sombong, dan hijrah itu sejatinya menurunkan pertolongan dari Allah. Dan sesungguhnya
Perjalanan kita untuk menghangatkan iman kita itu apa? Satu, banyaklah beristighfar kepada Allah, dekatlah kita dengan majelis ilmu, bersamalah dan berinteraksilah dengan kalangan solihin dan solihat, bukan hanya di majelis ilmu, datangi rumahnya, ketemu anaknya, berakrab-akrab dengan keluarganya, karena itu merupakan bagian dari kebaikan. Kemudian yang keempat, makanlah yang halal. Kemudian yang kelima, tengok-tengoklah sering orang yang mati, tengok-tengoklah sering orang yang sedang sakaratul maut. Dan kemudian yang terakhir adalah jangan merasa ujub dan sombong dengan posisi kita setelah kita mendeklarasikan tobat kita di hadapan Allah. Tapi sibuk-sibuklah memperbaiki posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya sebagai penyampai materi pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita istiqomah. Semoga ketaatan yang kita cintai, ketaatan yang kita puja di dalam hati kita menjadi ketaatan ketika kita menutup mata. Saling mendoakan dalam kebaikan. Yang menyampaikan ilmu lebih jelas membutuhkan doa daripada yang mendengarkan, karena sejatinya tidak ada orang kecuali dia membutuhkan doa supaya dia bertahan dalam posisi istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala.